Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Firista dari kelas A2 Farmasi dengan NIM F2020011006. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi alkil halida. Yang pertama, reaksi substitusi nukleofilik SN2 dan SN1. Yang kedua, reaksi eliminasi E2 dan E1. Reaksi alkil halida merupakan suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. A. Reaksi substitusi nukleofilik SN2 dan SN1. Reaksi substitusi nukleofilik terdiri dari dua mekanisme reaksi, yaitu mekanisme reaksi substitusi SN1 dan SN2. Mekanisme reaksi SN1 adalah reaksi dengan dua tahap, di mana tahap pertama substrat akan terurai membentuk karbokation dan tahap kedua produk dihasilkan. Sedangkan mekanisme reaksi SN2 merupakan reaksi dalam satu langkah, di mana serangan nukleofil terhadap substrat bersamaan dengan proses substitusi. Mekanisme SN1. Reaksi substitusi SN1 merupakan reaksi substitusi nukleofilik dan satu adalah pada tahap penentu. Laju reaksi ini yaitu reaksi molekul tunggal. Reaksi SN1 disebut sebagai mekanisme disosiatif. Pada reaksi ini juga terjadi dengan adanya karbokation serta umumnya terjadi pada reaksi alkil halida sekunder ataupun tersier. Atau dalam keadaan asam yang kuat, alkohol sekunder dan tersier dengan alkil halida primer. Reaksi alternatif SN2 terjadi. Reaksi ini terjadi dengan nukleofil lemah seperti H2O, ROOH. Itu adalah gambar mekanisme reaksi substitusi nukleofilik SN1. Langkah pertama dari reaksi SN1. Reaksi substitusi nukleofilik SN1 disebut mekanisme disosiatif dalam gambar berikut. Ikatan C sampai X putus terlebih dahulu sebelum pendekatan nukleofil. Hal ini menghasilkan pembentukan karbokation karena karbon pusat hanya memiliki 3 ikatan. Ia disebut muatan formal. Plus 1, karbokation di sini harus digambarkan sebagai hibridisasi sp2 dengan geometri planar trigonal. Langkah kedua dari reaksi SN1. Pada langkah kedua dari reaksi dua langkah ini, yaitu tahap cepat, nukleofil menyerang orbital kosong, elektron lapar dari karbokation C ini untuk membentuk ikatan baru dan mengembalikan karbon ke geometri tetrahedral. Dalam reaksi SN1 yang ditunjukkan di atas, kelompok yang meninggalkan terdisosiasi sepenuhnya dari sekitar reaksi sebelum nukleofil memulai serangannya. Nukleofil bebas untuk menyerang dari kedua sisi planar. Elektrofil karbokation berhibridisasi sp2. Pada reaksi SN1, kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substrat dan lebih menyukai nukleofil netral. Bila karbon yang mengikat gugus pergi bersifat asimetris, maka dihasilkan campuran racemat. Kecepatan reaksi terbesar terjadi pada alkil halida tersier, kemudian sekunder, dan terakhir adalah alkil halida primer. Beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi nukleofil SN1. Yang pertama, efek substituen. Yang kedua, kekuatan nukleofil. Yang ketiga, gugus pergi yang baik. Kedua, mekanisme SN2. Reaksi SN2 adalah suatu jenis mekanisme reaksi substitusi nukleofilik dalam kimia organik. Dalam mekanisme ini, salah satu ikatan terputus dan satu ikatan lainnya terbentuk secara bersamaan. Dengan kata lain, dalam satu tahap reaksi, karena dua spesies yang bereaksi terlibat dalam satu tahap yang lambat atau tahap penentu laju reaksi. Hal ini mengarah pada nama substitusi nukleofilik, BI molekuler atau SN2. Jenis mekanisme utama lainnya adalah SN1. Pada gambar adalah mekanisme reaksi substitusi nukleofilik SN2. Nukleofilik menyerang dari sisi belakang dari ikatan C sampai L pada tahap tertentu atau keadaan transisi. Nukleofilik dan gugus pergi keduanya terikat secara parsial dan pada karbon tempat berlangsungnya reaksi substitusi. Sewaktu gugus pergi meninggalkan karbon dengan sepasang elektron bebasnya, nukleofilik memasang sepasang elektron lain pada atom karbon.
Angka 2 digunakan untuk menjelaskan mekanisme ini karena reaksi ini bimolekuler, artinya dua molekul yaitu nukleofilik dan substrat yang terlibat dalam langkah kunci atau hanya satu langkah dalam mekanisme reaksi ini. SN2 sangat dipengaruhi oleh sifat dari yang pertama alkilasi agen, yang kedua nukleofil, ketiga gugus pergi, dan keempat pelarut. B. Reaksi-reaksi eliminasi E2 dan E1. Reaksi eliminasi adalah satu jenis reaksi organik di mana dua substituen dipisahkan dari suatu molekul baik dalam mekanisme satu atau dua tahap. Mekanisme satu tahap dikenal sebagai reaksi E2 dan mekanisme dua tahap dikenal sebagai reaksi E1. Mekanisme reaksi eliminasi E1 merupakan reaksi yang berlangsung dengan dua tahapan, di mana terjadi penghilangan substituen HX untuk membentuk ikatan rangkap. Reaksi ini mirip dengan reaksi substituen nukleofilik SN1, yaitu di mana reaksi terjadi dengan dua tahap. Contoh reaksi yang terjadi dapat dilihat pada slide. Reaksi eliminasi E1 dapat berjalan dengan ideal jika yang pertama leaving group yang baik, yang kedua karbokation yang stabil, ketiga basa yang lemah, empat digunakan pelarut polar yang dapat menstabilkan karbokation. Mekanisme reaksi eliminasi E2. Pada dasarnya, mekanisme reaksi E2 merupakan reaksi eliminasi bimolekuler, di mana reaksi E2 hanya terjadi dari satu langkah atau hanya terjadi proses satu tahap, yakni di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus membentuk ikatan rangkap C sama dengan C. Reaksi E2 dilangsungkan oleh alkil halida primer dan sekunder. Pada tahap transisi ikatan antara C sampai H dan C, Br perlahan akan putus. Pada saat transisi ikatan antara O sampai H dan ikatan PHI atau rangkap perlahan terbentuk, persamaan laju adalah reaksi E2 adalah sebagai berikut. Laju sama dengan K atau basis substrat. Karena basa termasuk dalam persamaan laju, kekuatan basa mempengaruhi reaksi. Reaksi E2 membutuhkan basa kuat dan merupakan jalur paling umum jalur paling umum untuk reaksi eliminasi. Contoh dari reaksi eliminasi 2 atau E2 yaitu sebagai berikut. Contoh di atas merupakan reaksi eliminasi 2 bromobutena dan 2 bromo minus 2 3-dimetibutena dengan menggunakan nukleofil KOH. Pada dasarnya nukleofil berfungsi sebagai mempercepat reaksi yang terjadi pada 2 bromobutena. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.